Halo, selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore, selamat menjelang buka sahabat untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Puji Tuhan, kita dikumpulkan lagi hari ini, eh, bulan April ya, tanggal 26, untuk melanjutkan pelajaran kita chapter 42, Perjanjian Kekal selesai. Dan sudah ada dua pertemuan sebelumnya, saat ini adalah pertemuan ketiga. Namun baiklah, eh, untuk mengawali Bible study kita pagi hari ini, kita sama-sama tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Bapa yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, kami tinggikan namamu, muliakanlah Engkau atas segala perbuatan tanganmu yang terjadi bagi masing-masing kami. Kami menikmati berkat-berkat yang indah, terlebih kesehatan dan nafas hidup pagi hari di Indonesia, dan keberlanjutan hidup sore hari di Amerika. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam segala perkara dan di dalam segala waktu. Oleh sebab itu, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon berkat dari surga melalui Roh-Mu yang kudus menyertai Bible study kami saat ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu belajar lebih dalam akan kebenaran-Mu. Kami rindu memiliki kebenaran itu, dan bahkan boleh kiranya menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami. Gitu juga untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang boleh melihat kebenaran ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama dengan kami saat Bible study Tuhan, biar Engkau yang jawab setiap pertanyaan, dan Engkau menjamah masing-masing kami, agar kami selalu boleh berkata-kata, bahkan menyampaikan pendapat kami berdasarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau buat bagi kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur banyak terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik. Saudara-saudara yang kekasih, kemarin sudah ada dua pertemuan sebelumnya, dan kita akan review pertemuan kedua kemarin yang disampaikan oleh Brother Lauri. Dia ada di uh, subjudul seluruh kaum Israel. Nah, di sini kita akan lihat apa yang sudah sempat dibahas pertemuan sebelumnya, dan untuk di pertemuan pertama tentunya ada di video pertemuan kedua ya. Baik, saya mau baca di sini. Dengan demikian kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Daud bahwa ia akan mendapatkan suatu tempat bagi umatnya Israel dan menanamkan mereka supaya mereka dapat tinggal di tempat yang tetap, tidak berpindah-pindah dan tidak menderita lagi. Dalam 2 Samuel 7 ayat 10 ya. Hal ini akan digenapi dengan kebangkitan dari antara orang mati. Dan pengumpulan Israel ini satu-satunya yang pernah dijanjikan, dan itu sudah cukup mencakup semua orang yang setia dari segala zaman. Karena ketika Tuhan berfirman, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka akan keluar. Terus saudara, kita lihat bahwa Tuhan ya dalam janjinya kepada Daud, dia akan memberikan kemerdekaan atau suatu tempat ya. Kalau kita lihat bahasa menanamkan ini artinya eh, banyak apa namanya uraian dari kata menanam ini, menempatkan ya, atau boleh dibilang
seperti diestablish di satu tempat yang tidak akan berpindah-pindah. Seperti itu pengertiannya. Nah, dan artinya kemarin sudah dibahas di dalam review yang sebelumnya, ya, atau dalam pembahasan kemarin, dan tidak menderita lagi. Ini adalah banyak pengertian di ayat-ayat sebelumnya juga disampaikan bagaimana kebebasan daripada pelanggaran dosa, baru hal-hal yang juga dikatakan bagaimana mereka akan tidak berjalan lagi di dalam pelanggaran mereka akan ditahirkan oleh Tuhan, ya. Memang suatu peristiwa di mana kebebasan yang Tuhan berikan, dan kita tahu ujung-ujungnya bagaimana istilahnya bumi yang baru diberikan oleh Tuhan, dan benar-benar satu peristirahatan untuk umat Israel selama-lamanya. Kita lihat selanjutnya, kita telah melihat bahwa perhimpunan ini akan terdiri dari seluruh kaum Israel. Ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa pada saat itu tidak akan ada pembagian kerajaan, tetapi hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Di video sebelumnya sudah dibahas bahwa pengertian Israel di sini adalah mencakup seluruh, ya, golongan atau seluruh orang yang mau datang menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam satu pemerintahan Tuhan, ya, di mana Tuhan menjadi satu-satunya sumber pemerintahan. Lalu kita lihat lagi, di sini ditulis, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulislah di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkan keduanya menjadi satu papan, sehingga kedua menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsa mau bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkan dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Ini yang dijelaskan di atasnya. Hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Dan sedang engkau memegang papan yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ya, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi berbagi menjadi dua kerajaan. Ya. Lalu apa dia bilang di situ? Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka. Saudara-saudara, di Yeskiel ini menjelaskan pemahaman tentang dihubungkan dengan righteousness by faith, ya. Hal yang juga kita pelajari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang mampu menolong bangsa Israel ini, ya, untuk tidak melakukan pelanggaran dosa. Dan hal itu juga berlaku bagi kita. Tuhan satu-satunya yang menjadi solusi atau jalan keluar atau satu-satunya jalan keselamatan yang membuat saudara dan saya untuk tidak melakukan pelanggaran atau berbuat dosa. Dan dikatakan sehingga saudara dan saya akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Dan maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala.
Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ini pekerjaan Tuhan dan ini kebenaran Tuhan. Ya, sungguh luar biasa, puji Tuhan untuk setiap pelajaran yang boleh kita lihat dari firman Tuhan atau gospel ini. Ya, maknanya tersirat sangat jelas. Dari setiap ayat demi ayat, mungkin kita sudah sering baca ayat-ayat itu, tapi ketika kita belajar, ketika kita Bible study, kita melihat Tuhan menuntun kita lebih dalam lagi untuk mengerti. Ya, sebagaimana bangsa Israel boleh ditolong oleh Tuhan lepas dari setiap pelanggaran dosa, ya. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, demikian juga saudara dan saya. Ya. Dan kita akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Oke, di review ini ada yang saudara-saudara mau tekankan lagi, tambahkan? Silakan. Baik, kita lanjut ya, kalau belum ada. Nah, kita lihat ini. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Bentar ya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Pada waktu kota kudus itu turun dari Allah, dari langit, terdengarlah suara yang mengatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Saudara, ini satu peristiwa atau satu keadaan, ya, di mana akhir daripada cerita dunia ini, ketika Tuhan mengumpulkan kembali umat-umatnya, ya, di dalam satu pemerintahannya, ya, di mana dalam proses pengumpulan itu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong saudara dan saya, ya, siapapun, bahkan di sini ditulis dari sejarah di mana dikumpulkan, ya, kemarin sudah dibahas, ya, semua orang-orang dari zaman pertama dunia dijadikan sampai saat ini ada orang-orang yang sudah para leluhur Bapa yang setia, yang memilih untuk berjalan dengan Tuhan, ya, akan dikumpulkan sampai kepada saat ini. Bagi setiap orang, siapa yang mau berserah, siapa yang mau percaya pada Tuhan, kita akan melihat kota kudus, ya, kita akan ada di situ, dan Tuhan akan menjadi pemerintah. Penghakiman Tuhan atas semua bangsa. Bahwa pembebasan Israel bukanlah urusan lokal Israel belaka. Jelas terlihat dalam hukuman yang diancam kepada Babel dalam Yeremia pasal 25. Pada akhir masa pembuangan selama 70 tahun itulah Allah bermaksud menjatuhkan hukuman tersebut. Tetapi seperti yang telah kita lihat, Israel belum sepenuhnya siap untuk dikumpulkan pada saat itu. Sejak hari itu sampai sekarang banyak umat Tuhan yang berada di Babel. Sehingga firman itu datang pada hari-hari terakhir ini dan juga pada waktu itu. Keluarlah kamu, hai umatku, namun demikian Allah memulai penghukuman atas Babel pada waktu itu. Dan ayat-ayat berikut ini akan menunjukkan bahwa janji-janji kepada Israel dan ancaman hukuman atas para penindas mereka
menyangkut seluruh bumi. Jadi bukan semata-mata hanya Israel toh. Ya, ini berbicara tentang universal, manusia dari zaman ke zaman. Dan kita lihat di ayat-ayat ini dia bilang apa? Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Dan mereka akan minum dan tergerak supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak aku kirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran, suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Pada Firaun, Raja Mesir, beserta pengawal-pengawalnya, pegawai, pengawal-pengawalnya, dan pemuka-pemuka dan segenap rakyatnya. Kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Saudara, ini penghukuman. Ya. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi. Oleh karena pedang dan yang hendak kukirimkan ke antara kamu, tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita lihat bahwa setiap uh, kesabaran itu, ya, setiap kesempatan yang diberikan itu ada waktunya. Ya. Ketika waktu itu tiba, tidak atau bukan berarti bahwa sampai di sini kesabaran Tuhan. Tetapi dari pribadi lepas pribadi, kitalah yang menentukan. Pilihan kita lah yang menentukannya. Kapan ya batas waktu itu uh, menjadi bagian kita. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para raja-raja, pemimpin-pemimpin di zaman itu, pemimpin-pemimpin Israel sudah menerima hukuman, dan dikatakan ayat yang lain tidak ada satupun yang akan lolos. Ya. Jadi wajib meminum anggur. Dan engkau ini membuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakan kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipikirkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan luput, saudara. Ini akan terjadi. Oke, sebelum lanjut dari review ini, ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Boleh, Pin, tambahan, Pin. Silakan. Oke, tadi dibahas tentang Efraim dan Yehuda ya. Ya. Tuhan akan menyatukan papan Efraim dan Yehuda. Kita tahu mereka adalah bagian dari dua kerajaan yang terpisah ya, waktu kerajaan dipimpin waktu itu oleh Salomo kan. Iya. Jadi Efraim itu keturunan Yusuf dan Yehuda ya kerajaan selatan. Tuhan akan menyatukan kembali
papan itu kan menurut sesuai dengan yang ditulis oleh Nabi Yeskiel. Ya, Kalau nggak salah di awal di atas tadi. Oke, itu kenapa Tuhan ingin menyatukan kembali? Karena orang tahu kan mereka dari satu sumber Bapa kan Bapak Abraham, terus-terus baru keturunan Israel. Dan karena dosalah sampai semua kan tercerai-berai, terpisah. Tapi satu saat Tuhan akan memulihkan semua. Jadi ada makna rohani sini yang ingin kita sampaikan tentang walaupun orang bersama-sama, tapi yang memisahkan orang adalah dosa dan ketidaktaatan. Orang tahu Israel tercerai-berai tadi Opin baru sampaikan tadi dibantai oleh pedang, itu semua karena pelanggaran mereka. ya, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, selalu menegur, tapi karena orang punya kekerasan hati, pelanggaran, mereka tercerai-berai, terpisah semua. Jadi mungkin dengan kelompok Bible tadi ini, orang punya satu kesatuan iman yang sama, orang berjalan ya, sama-sama. Tapi orang berdoa satu saat orang bisa bertemu dalam surga, kerajaan surga. Tapi orang akan terpisah kalau orang ada ketidaktaatan atau ada dosa. Jadi yang memisahkan ini, yang mencerai-beraikan ini kuat semua adalah dosa kan dan pelanggaran yang memisahkan kita dari Tuhan. Jadi itulah akibat. Jadi pelajaran Israel ini sebenarnya pelajaran untuk orang semua kan. Jadi yang ya, memisahkan orang dengan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran. Tapi Tuhan rindu ingin menyatukan seperti tadi. Papan Efraim dan papan Yehuda ini disatukan kembali. Dan yang akan memimpin menjadi satu raja adalah Tuhan sendiri. So, tidak ada lagi raja-raja Israel, tapi Tuhan yang akan memimpin secara langsung. Itu aja, Pin. baik, terima kasih, Brother Onang. Jadi itu betul, saudara-saudara. Ketika kita ada di jalan Tuhan, kita akan bersama-sama dikumpulkan terima warisan itu. Namun, ketika kita hidup di dalam kefasikan, walaupun kita sama-sama belajar, ya, itu akan memisahkan kita. Dan kita lihat bahwa sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusak padang gembalaan mereka. Saudara-saudara, ada satu hal yang menyolok dari Yeremia ini. Ya, mungkin saudara-saudara bisa bantu ya menjawab. Karena kita dalam konteks Bible study kita belajar. Saya pribadi belum bisa melihat lebih jelas lagi apa maksudnya para gembala atau para pemimpin kawanan kambing domba. Di mana di Yeskiel ini jelas notabene dikatakan akan menerima penghukuman. Mungkin saudara-saudara bisa bantu. Ada Pastor Jeki di sini. Apa sebenarnya pengertian daripada gembala-gembala ini? Karena memang di atas juga ada kutipan di mana ada gembala-gembala yang menyesatkan umat-umatnya. Apakah ini ditujukan kepada gembala-gembala ini atau kepada setiap orang yang sudah dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan namun menyeleweng? Ini sangat penting dibahas. Kira-kira ada
masukan dari saudara-saudara atau siapa saja sebelum kita masuk ke lanjutan pembahasan kita. Pin, boleh Pin. Silakan, brother. Jadi kita tahu ada pemberontakan kan di surga, setelah itu di Taman Eden, dan setelah itu manusia diusir dari Taman Eden kan ada kasus pembunuhan. Makanya Tuhan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini yang ada, dia kasih gembala-gembala itu bisa pendeta, kalau sekarang dulu para nabi itu juga disebut dengan gembala. Semua pemimpin-pemimpin itu adalah gembala. Kita tahu kan waktu di Taman Eden, Tuhan yang menjadi guru kan dari Adam dan Hawa, yang Ya, mengajar mereka tentang kebenaran. Tapi setelah jatuh dalam dosa, ya Tuhan menggunakan itulah nabi, pengajar-pengajar, membahas tentang itu. Tapi waktu bangsa Israel, orang tahu kan baca tentang cerita Yeremia, gembala-gembala ini dikasih pengetahuan yang besar tentang kebenaran firman Allah, tapi waktu Bible study lalu orang bahas dengan Lali, gembala-gembala ini hanya mengenyangkan diri mereka sendiri, ya, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jadi umat-umat Tuhan itu kayak dibiarkan begitu saja. Padahal gembala itu yang menjaga umat itu dari serangan-serangan serigala, dari segala macam bahaya. ya. Tapi mereka hanya memikir. Bahkan orang belajar lalu, mereka memakan domba mereka sendiri. Wow. Dan Tuhan bilang, aku akan merampas domba itu dari mulut gembala-gembala itu. Luar biasa. Jadi gembala-gembala itu adalah kiasan dari bisa raja, Ya, pemimpin rohani semua yang memimpin itu disebut dengan gembala. Itu aja, Pin. baik, brother. Terima kasih. Ya, jadi jelas ya, saudara-saudara, para setiap pemimpin. Dan memang di atas ditulis juga ya, raja-raja. Ya. Oke, baik. Demikian review kita apa yang sudah kita pelajari kemarin ya di pertemuan kedua. Namun sebelum ini saya mau minta apakah masih ada yang perlu ditambahkan dari review kita, saudara-saudara? Baik, kalau belum, demikianlah review kita yang sudah kita pelajari. Kita masuk pada pembahasan. Kita ada di halaman 12 ya. Waktu pembebasan. Ini subjudul kita, lanjutan dari pertemuan yang kedua. Dan saat ini pertemuan yang ketiga. Perhatikan bahwa ini terjadi pada saat penghukuman terhadap gembala-gembala palsu, seperti yang dinubuatkan dalam Yeskiel 34, ketika Israel akan dikumpulkan dan sebuah perjanjian damai akan dibuat dengan mereka. Ya. Jadi istilahnya tiba berangkat. Ya. Di saat penghukuman terhadap gembala-gembala palsu atau pemimpin-pemimpin palsu, lalu di saat yang sama ya Israel dikumpulkan dan sebuah perjanjian damai akan dibuat dengan mereka. Mengenai sifat dari perjanjian ini dan waktu pelaksanaannya, kita mendapatkan informasi yang paling jelas dalam kitab Yeremia. Terutama jika kita membaca kitab-kitab yang telah dikutip sebelumnya. Sebuah gambaran singkat dari 2 pasal sudah cukup untuk melengkapi garis besarnya. Rinciannya tidak akan habis-habisnya. Kita mulai dengan pasal 30.
Kita lihat informasi di sini ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Di sini kita berada di tempat yang tidak asing lagi. Ayat-ayat ini menandai waktu ketika hal-hal yang kemudian dibicarakan akan terjadi. Ketika Allah membawa umatnya kembali ke tanah mereka sendiri. Jadi kita akan lanjutkan di bawah. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Jadi tadi di ayat yang itu, yang di atas tadi, menyampaikan bahwa umat Tuhan akan dikumpulkan. Dan di sini dilanjutkan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit-jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Saudara-saudara, dari ayat sini kita lihat ada proses pemulihan yang terjadi. Ini janji Tuhan. Jadi proses pemulihan ini dikembalikannya, ya, bangsa Israel dari pengasingan, ya, mereka akan terima tempat mereka yang sudah Tuhan siapkan, di mana nenek moyang mereka ada di situ dulu. Ya. Lalu di atas ayat-ayat juga menjelaskan bagaimana umat-umat Tuhan akan ditolong, tadi sudah dibahas. Bagaimana akan hidup di dalam penurutan. Ya. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau kasih tambahan dan masukan? Saudara-saudara, silakan. Dari ayat yang sudah kita baca ini ya. Baik, kalau belum ada, kita lanjut. Bandingkan dengan Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Meskipun umat Allah akan dilepaskan pada masa kesesakan yang segera mendahului kedatangan Tuhan, sehingga tidak ada malapetaka yang akan menimpa mereka, dan tidak ada tulah yang akan menghampiri tempat tinggal mereka. Mazmur 91. Namun mustahil bagi mereka untuk menyaksikan dan melihat ganjaran bagi orang-orang fasik tanpa merasa gentar. Karena bukanlah hal yang kecil jika Tuhan bangkit untuk menggoncang bumi dengan dahsyat. Oleh karena itu, ia berfirman. Saudara-saudara, jadi
kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, di mana peristiwa penghakiman, yaitu disaksikan juga oleh sekte atau orang-orang yang disebut takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam penyerahan, orang-orang yang menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi secara manusia digambarkan, ya, walaupun tidak ada malapetaka yang akan mereka alami, namun mereka akan menyaksikan dan melihat ganjaran bagi orang fasik tanpa merasa gentar, karena bukan hal kecil jika saudara mengerti nggak bahwa Tuhan melakukan hukuman ketika ada pilihan bagi orang-orang yang mau mengikut Tuhan dan kepada orang-orang yang sedang dihakimi. Ya, kalau kita lihat dari kutipan, namun mustahil bagi mereka untuk menyaksikan dan melihat ganjaran bagi orang-orang fasik tanpa merasa gentar. Tetap ada ketakutan-ketakutan. Ya, mereka melihat peristiwa itu. Karena bukan hal yang kecil jika Tuhan bangkit untuk mengguncang bumi dengan dahsyat. Oleh karena itu, ia berfirman. Apa firman-Nya? Maka engkau janganlah takut. Ya, oleh karena ada rasa ketakutan. Ya, hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau serahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Saudara lihat pemeliharaan Tuhan. Ya, manusiawi kalau kita takut, kalau ada gempa bumi, bahasa yang sering disampaikan, meteor jatuh, batu-batu besar dari langit, ya. Dan pengalaman saya kemarin waktu hari Minggu, perjalanan dari Pulau Banda ke Ambon, itu kurang lebih 120 mil. Saya menggunakan kapal, dan kami sejak meninggalkan Banda keluar dari pelabuhan itu sudah dihantam oleh gelombang sebesar kurang lebih hampir 4 meter. Dan untuk ukuran kapal wisata, kapal kami cukup besar. Ya, cukup besar, dan kapal besi. Itu dihajar habis-habisan, saudara-saudara. Di mana kita tidak bisa tidur nyenyak. Barang-barang berjatuhan. Dan gelombang waktu itu dari kiri ke kanan. Jadi kapal oleng, ya, kapal oleng. Dan itu sedikit banyaknya membuat ketakutan, ya. Walaupun ada banyak teman-teman di atas kapal, bahkan perwira-perwira mau bilang bahwa itu sebenarnya yang sudah berlayar ke beberapa samudra, ya. Mereka bilang itu bukan suatu hal yang menakutkan. Tetapi di dalam peristiwa itu bisa saja kami kecelakaan setiap waktu dan tidak ada yang tahu. Bisa saja kapal terbalik, ya. Dan kalau kapal terbalik itu artinya kematian. Karena di saat kami ada di dalam kabin, dan kalau kapal terbalik, kita untuk cari jalan keluar itu susah, di mana otomatis genset akan mati, lampu akan mati, ya. Dan dari penumpang dan juga ABK, sebagian mengakui bahwa wah, itu luar biasa. Itu ketakutan-ketakutan yang terjadi secara manusiawi. Saya pun sudah
sekitar 30 tahun berlayar, dan saya mengakui itu ombak terlama yang saya alami. 12 jam perjalanan dihantam ombak terus. Dan itu bukan ombak kecil. Ya. Walaupun saya percaya bahwa Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara. Begitu juga apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika melihat penghakiman yang Tuhan lakukan. Baik, saudara-saudara, ada yang punya masukan dan tambahan di sini, silakan. Halo bro. Ya, silakan, brother. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel atau janji Tuhan kepada umatnya. Ini kalau kita lihat dari awal bagaimana umat-umat Tuhan itu seperti tulang yang kering, dan Tuhan akan satukan mereka menjadi suatu manusia seutuhnya yang hidup, yang ada dia punya daging, kulit, bahkan nafas hidup. Ini juga melambangkan bagaimana Israel sama seperti tulang-tulang kering ini tercerai berai ya kemanapun umat Tuhan ini, sama seperti domba-domba yang tercerai berai, yang nggak ada gembalanya, yang mereka hilang di gunung, mereka dimakan oleh serigala atau binatang-binatang buas di hutan. Dan ini menandakan bahwa Tuhan tidak membiarkan dia punya umat ya. Ini walaupun seperti tulang-tulang itu, seperti domba-domba yang tersesat, di mana mereka ke seluruh dunia ya, tersekitar, Tuhan akan dengan kuasanya akan mengumpulkan. Dan kita tahu kuasa yang akan mengumpulkan ini adalah kuasa Injil. Inilah yang akan mengumpulkan umat Tuhan menjadi satu fold ya, satu kawanan. Sama seperti ini ya, dia apa namanya, eh, walaupun ada banyak-banyak gembala palsu yang kelihatannya ini nggak ada harapan ini bagi domba-domba ini untuk menjadi satu kawanan. Ini ada binatang buas bahayanya, ada gembala palsu bahayanya. Terus yang ketiga, tidak ada gembala yang sejati yang kalau kita lihat. Jadi sama dengan tulang-tulang ini nggak ada harapan untuk bisa jadi makhluk hidup. Tetapi dari ketidakharapan ini kita lihat kuasa Tuhan bagaimana. Ini kembali kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang membuat semuanya tulang-tulang kering yang terserak terserak di mana-mana bisa jadi satu makhluk hidup. Domba-domba yang tercerai berai, yang nggak ada gembalanya, yang harusnya sudah akan mati diterkam, akan ada Tuhan akan kirim satu gembala yang sejati seperti Daud. Dia punya apa namanya, eh, Daud dia bilang ya, karena Daud adalah gembala yang contoh suatu gembala yang menyayangi domba-dombanya. Nah ini ya luar biasa ya, Tuhan punya kebaikan untuk kita, dan kuasanya ini yang di luar nalar manusia akan bisa menyatukan ya. Ini kelihatan, makanya kita lihat sekarang ya, mungkin umat Tuhan kelihatannya akan binasa, akan nggak ada harapan. Nah ini kalau kita lihat misalnya contohnya kita lihat ke jemaat, aduh ini bagaimana mau selamat ini orang-orang kalau begini, begitu banyak masalah. Tapi Hmm. itulah ya, ini kita lihat kuasa Tuhan, dan Tuhan akan menyatukan itu, akan ada keselamatan, akan ada Injil yang akan menyelamatkan orang-orang, umat-umat Tuhan ya. Ini berbagai macam contoh Tuhan sudah kasih, dan kita percaya akan Injil itu, dan itu akan terjadi ya, ini ya, seperti yang kita sudah baca di ayat-ayat terutama di Yeremia ini. Mungkin itu aja bro, terima kasih. Terima kasih, Brother Lauri. Eh, saya mau tanggapi yang Brother bilang tadi terakhir ya. Kadang-kadang mata mata kita tertuju untuk orang-orang di sekeliling kita, ya, atau bahkan mungkin ke gereja. Kok begini? Ya, kok sepertinya mau perahu ini mau terbalik kan gitu. Ada banyak kesalahan-kesalahan, ada banyak hal-hal yang sepertinya tidak sesuai. Itu kan jadi apa ya? Jadi apa istilahnya? Jadi suatu hal atau peristiwa yang Tuhan izinkan kita lihat ya. Dan kadang-kadang kalau kita bersikap melebihi Tuhan, ya, kita ambil
langkah-langkah untuk istilahnya melangkahi Tuhan, dalam kutip ini tidak percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan menolong, akan memberkati gereja ini, akan menolong setiap orang-orang di dalamnya, oknum-oknum di dalamnya yang mau berserah. Ya. Sehingga sikap penyerahan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu lebih tinggi. Kita bisa mendoakan daripada kita menghakimi. Ya, kita boleh bertanya-tanya dengan segala situasi yang terjadi di sekeliling kita. Ya, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di sekeliling kita. Boleh kita bertanya. Tapi solusi yang terbaik adalah apa? Kembalikan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Bukan kita yang cari solusi. Ya, jadi biarlah Tuhan, sebagaimana yang kita dapat dari pelajaran kita saat ini, yang akan mengumpulkan bangsa Israel yang dari dua kerajaan jadi satu pemerintahan. Tuhan akan menjadi raja untuk pemerintahan itu tersebut. Tuhan akan memulihkan umat-umatnya dari setiap pelanggaran dosa. Tuhan akan mentahirkan umat-umatnya. Jadi sungguh baik Tuhan. Waktu di sini, di atas ini kita lihat bagaimana penghakiman terhadap orang-orang fasik, kepada pemimpin-pemimpin, raja-raja, gembala-gembala palsu. Ya. Di saat ada peristiwa penghakiman, umat-umat Tuhan melihat itu dengan rasa gentar, Tuhan kasih solusi. Ya, jangan takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Jangan gentar, hai Israel. Sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Tuhan selalu jadi solusi, saudara. Ya. Jadi bagaimana ketika kita diajarkan untuk melihat setiap problema, ya, atau permasalahan diri kita, atau bahkan lingkungan di sekeliling kita, atau bahkan gereja, dengan cara pandang Tuhan. Ya. Bukan berarti kita tidak peduli. Sikap kepedulian kita untuk hal-hal yang tidak sesuai yang sudah kita lihat, ya, adalah dengan berdoa. Kita mendoakan, bukan nyinyir. Kita cuma bisa nyinyir, koreksi, protes, ya, atau tidak senang. Ini bukan sikap-sikap yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi bagaimana kita mendoakan dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja atas setiap situasi itu. Menolong saudara dan saya untuk bagaimana kebenaran Injil ini nyata. Di mana Tuhan ini benar-benar hidup. Dan inilah jalan keluar yang bangsa Israel miliki. Tuhan, walaupun dalam pembangkangan yang terjadi berulang-ulang, berkali-kali terjadi, tapi Tuhan yang setia dengan belas kasihannya yang luar biasa, ya, terus berlaku untuk bangsa Israel. Dan kalau bicara Israel, sudah disinggung di pelajaran sebelumnya, ya, ini Israel rohani, artinya saudara dan saya juga. Ya. Oke, ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Belum Bro, kita lanjut. tambahkan sedikit bro. Baik, Yang tadi. silakan. Jadi yang sudah disinggung tadi ya bro. Jadi kadang-kadang kita atau mungkin banyak juga kelompok-kelompok yang lain yang fokusnya di gembala-gembala upahan ini atau gembala-gembala palsu. Jadi banyak yang memberitakan atau apa namanya ya menitik eh, mem- memfokuskan pelajarannya di gembala-gembala palsu ini sehingga orang-orang sudah nggak percaya ini jadi mereka menyamakan semua kayak pendeta atau apa ketika membaca Yeskiel ini mereka bilang bahwa semua gembala-gembala atau pendeta-pendeta itu sebagai gembala-gembala palsu ya. Hmm. Jadi sudah generalisir semuanya seperti itu. Jadi membuat umat Tuhan nggak percaya lagi kepada pendeta-pendeta atau apa. Jadi kayak ini banyak yang kita lihat ya di luar sana. Apakah itu di medsos, di segala Ya, macam banyak yang seperti itu ya. Jadi ini untuk pelajaran untuk kita juga ya. Ini kita nggak perlu bukan kita tahu ya itu tapi jangan fokus di hal-hal seperti itu. Dan ketika kita fokus di hal-hal seperti itu
ini justru kita akan hilang. Jadi kita tahu ini untuk gembala-gembala palsu ini Tuhan yang akan apa Tuhan yang akan menghukum mereka ya. Kita sudah lihat bahwa gembala-gembala palsu itu akan dihukum Tuhan. Bukan kita yang akan hukum mereka, Tuhan yang akan hukum mereka. Ya, Dan janji Tuhan umat-umatnya nggak akan hilang, umat-umatnya akan ada terus. Tuhan nggak akan biarkan ya. Ini itu harus kita eh, perhatikan ya bahwa domba-domba itu tidak akan binasa. Tuhan akan selamatkan domba-domba itu. betul. Dan gembala-gembala yang palsu itu Tuhan akan binasakan ya sesuai dengan apa yang kita sudah baca. Jadi sekarang eh, apa namanya Tuhan bilang ya dia akan gembala-gembala palsu itu akan dia binasakan, dia akan hukum dan dia akan kirim gembala-gembala yang apa namanya gembala-gembala yang sejati yang sama seperti Daud yang mengasihi domba-dombanya. Dan jadi pertanyaan, mungkin saja kita walaupun mungkin bukan pendeta atau apa bisa menjadi apakah kita lebih baik dari gembala-gembala palsu itu yang menyayangi domba-domba misalnya kita kasih tanggung jawab misalnya untuk kasih pengabaran Injil. Apakah kita akan lebih baik dari mereka? Kadang-kadang kita kan lebih fokus ke orang lain bagaimana mereka punya kesalahan seperti apa, mereka ini seperti apakah kalau kita yang menjadi ini kita akan lebih baik dari mereka atau tidak Ya, ya? Kalau kita sudah banyak memiliki pelajaran-pelajaran, apakah bisa lebih baik dari mereka? Jadi ini apa namanya tanggung jawab atau apa ya beban juga bagi masing-masing kita yang kalau kita merasa kita sudah menerima banyak berkat, apakah kita akan menjadi gembala-gembala yang sejati? Ya, mungkin itu aja, Bro. Terima kasih. baik. Terima kasih, Brother Lauri, sudah diingatkan ya. Jadi memang akhir-akhir ini kalau saudara lihat dia sosial media, ada banyak sekali uh, apa namanya peristiwa atau hal-hal, ada kasus-kasus di mana gembala-gembala terlibat di dalam korupsi, dan banyak umat yang mendoakan, tapi banyak juga umat yang menghujat, banyak umat yang menghakimi. Dan contoh buat kita seperti yang Brother Lauri bilang tadi, kita jangan fokus di hal-hal itu. Ya, mungkin juga di dalam gereja ada gembala-gembala yang memiliki motif-motif yang apa namanya uh, menyenangkan diri sendiri, atau apa namanya untuk fokus kepada diri sendiri, dalam tanda kutip dia juga sedang melakukan pelayanan. Itu bukan urusan kita, saudara. Ya, Tuhan memiliki waktu untuk setiap orang. Begitu juga kita yang diberikan tanggung jawab ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki pergumulan dengan Tuhan, ya. Berdoa selalu dengan Tuhan agar setiap kebenaran yang sudah Tuhan izinkan bagi kita untuk kita sampaikan itu akan selaras dengan perjalanan hidup kita hari demi hari. Oleh karena kalau kita berdiri sebagai orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, kita hidup di dalam kemunafikan, ya, dan itu tidak benar di mata Tuhan. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan penyerahan yang tiada henti-hentinya kepada Tuhan, ya, akan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita ajarkan. Itu adalah satu rumus yang tidak akan salah. Oleh karena hidup di dalam penyerahan yang sedang kita pelajari, itulah yang disebut iman. Percaya sebagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan untuk lepas dari pelanggaran dosa, ditahirkan ya untuk dapat kekuatan di dalam penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan, ya. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang sama terhadap saudara dan saya. Bahwa kita akan ditolong. Tapi ingat, ya, bukan di dalam konteks masa bodoh, tetapi dalam konteks penyerahan. Kita menyerahkan hidup kita hari demi hari, ya, agar tidak hidup di dalam kemunafikan. Terima kasih, Brother Lauri, sudah diingatkan dan itu penting sekali buat kita semua. Ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Boleh tambahan sedikit, Pin?
Silakan, Brother Onang. Ya, jadi walaupun kita nggak bisa dibilang sebagai gembala ya atau pemimpin, tapi ada beberapa kriteria gembala yang orang tahu yang bisa mungkin orang praktekkan ya dalam orang kehidupan, Ya, yaitu kita tahu kalau gembala itu adalah seorang yang sangat peduli ya, baik. Jadi gembala itu dia tahu kebutuhan dombanya saat orang lapar, haus. Karena di Yeskiel 34 orang belajar Tuhan kritik itu pada gembala-gembala yang nak peduli pada domba-domba mereka. ya, Karena gembala-gembala itu hanya peduli pada diri mereka sendiri. Dan itu yang paling utama. Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang tulus dalam pelayanan. Tulus. Dorang membangun hubungan erat dengan domba-domba. Artinya kalau hubungan erat, tidak sering meninggalkan domba. Jadi orang peduli perhatian sekali sama domba-domba. Jadi mungkinlah orang ya mungkin no dibilang gembala, tapi setidaknya orang peduli lah pada sesama yang ada di sekitar orang. ya. Itu aja yang mungkin orang bisa lakukan ya. Itu aja tambahan. Amin. Terima kasih, Brother. Ya, ada orang-orang di sekeliling kita, ada tetangga-tetangga kita, ada saudara-saudara kita dalam gereja yang apa namanya, yang juga dekat dengan kita. Ya, perhatian yang Tuhan ajarkan, kiranya boleh jadi hal yang kita lakukan ya. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Sikap kita, keteladanan kita, bahasa kita, sopan santunnya kita, ya, semua itu kita di sini dalam tanda kutip ya, yaitu kebenaran Kristus. Jadi itu akan boleh dilihat orang lain dan orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa yang berserah. Oke, kita lanjut. Beginilah firman Tuhan sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka akan berkurang, tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Saudara-saudara, kita lihat di Yeremia 30 ini, ya, Tuhan menjadi pembela, ya, Tuhan menjadi apa istilahnya, Tuhan menjadi benar-benar juru selamat. Tuhan menolong kita bahkan sampai orang yang mau menindas kita, Tuhan tolong, ya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menindas kita. Ini pembelaan Tuhan terhadap umatnya. Bahasa sederhananya, inilah kasih Tuhan terhadap umatnya. Inilah perlindungan Tuhan. Ditebus dari kubur. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel,
dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sama dengan di Yeremia 30 tadi ya. Kasih. Ya, ditebus dari kubur. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Oh, saudara, siapa yang tidak rindu dengan suasana ini? Sebagai umat-umat Tuhan yang rindu ya akan keselamatan dari Tuhan, akan sangat merindukan pembelaan Tuhan, akan sangat merindukan tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita, akan sangat merindukan suasana yang hidup. Mereka akan seperti taman yang diairi, tidak ada kekeringan, saudara-saudara, tidak ada keluh kesah, tidak ada penderitaan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang menghantui. Benar-benar kita rest, ya, benar-benar ada di dalam perhentian bersama Tuhan. Ini suatu hal yang indah. Inilah kasih Tuhan terhadap umatnya. Kita lihat di sini. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Di sini kita memiliki petunjuk yang pasti tentang di mana kita berada, atau lebih tepatnya tentang waktu yang berhubungan dengan nubuatan ini. Kita tahu bahwa nubuatan ini sebagian digenapi ketika Herodes membunuh bayi-bayi di Bethlehem, Matius 2 ayat 16-18 ya. Tetapi Tuhan berkata kepada orang-orang yang berkabung bahwa orang-orang yang terhilang akan datang dari negeri musuh. 1 Korintus 2, 5-6. Ke daerah mereka sendiri. Dengan demikian kita melihat lagi bahwa hanya dengan kebangkitan orang mati, penawanan Israel akan berakhir. Dan mereka akan dikumpulkan ke tanah mereka sendiri. Dan kita mencatat bahwa waktu itu yang kita baca dalam Yeremia adalah waktu di mana Tuhan mengakhiri penawanan umatnya. Jadi berbicara tentang periode yang sama ini, sang nabi melanjutkan. Tapi kita saudara-saudara sampai di sini ya. Sampai di kutipan ini. Sang nabi melanjutkan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Saudara, ketika Tuhan datang, ya, itu akhir dari
semua penderitaan. Ya, tetapi ada di dalam Yeremia 31, 27, 30 dibilang setiap orang yang mati karena kesalahannya sendiri, setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu akan terjadi. Ya, saudara-saudara, sesuai dengan subjudul di sini, ditebus dari kubur, ya. Jadi untuk kemenangan dari bangsa Israel, untuk penebusan dari bangsa Israel harus melalui sebuah kematian. Baik, saudara-saudara, sebelum kita tutup, apakah ada tambahan dari saudara-saudara? Silakan. Ya bro, sedikit Ya, tambahan. Jadi silakan, ini Brother. betulnya everlasting covenant complete ya. Ini perjanjian kekal ini lengkap atau selesai atau ya sempurna ya. Inilah dia punya, Tuhan punya janji-janji, Ya, janji kekal ya Tuhan, perjanjian kekal, dan ini yang sempurna, dan kita tahu ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali ya saudara-saudara. Jadi dari ini orang-orang yang jahat ini akan dihukum, dan ini umat-umat Tuhan akan dikumpulkan, akan dipulihkan, walaupun seperti tadi dibilangnya tidak ada harapan, tetapi ada harapan karena Tuhan sendiri dengan kuasa Injilnya yang akan menyelamatkan umat Tuhan. Dan ini kuasa Injil juga, ini kuasa yang sama yang menciptakan, yang menyelamatkan. Kuasa ini juga yang akan ini orang-orang mati akan bangkit. Luar biasa ini kuasa ini. Sangat-sangat luar biasa. Dan ini kuasa yang sangat luar biasa ini yang akan membangkitkan orang mati, menciptakan. Kuasa ini juga yang akan membuat kita eh, dalam mempersiapkan umat Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kuasa inilah yang akan menyertai umat Tuhan. Saudara, ini kuasa yang besar akan menyertai ketika kita memberitakan Injil, menyampaikan Injil. Kuasa Injil yang besar ini akan menyertai kita. Ini luar biasa, saudara. Ini jaminan. Dan eh, kalau misalnya kita mau mengabarkan Injil dan terasa berat, inilah yang menguatkan. Makanya ini Tuhan bilang, kalau kamu berbeban berat, datanglah kepada aku ya, karena aku akan pikul kamu punya kuk, dan kukku terasa ringan ya. Kenapa ringan? Karena ini kuasa yang menyertai, yang mau menolong ini besar sekali, ini kuasa Tuhan ini. Bagaimana orang mati, tulang-tulang bisa menjadi suatu tubuh yang sempurna. Ini bukan kuasa yang sedikit ya, tapi ini kuasa yang sangat besar, sangat luar biasa. Jadi ini jadi suatu pengharapan sukacita bagi kita ketika kita mempelajari Injil, sama dengan gembala-gembala ketika mereka mendapatkan kabar akan ada juru selamat lahir. Kesukaannya seperti itu. Ketika kita dengar Injil ini, bagaimana Tuhan akan memulihkan kita, menjaga kita, ini akan ada kesukaan besar ya. Ini glad tidings, waduh, puji Tuhan sekali ya. Ini Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, mungkin itu aja bro. Terima kasih. terima kasih, Brother, untuk tambahannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya secara pribadi dikuatkan dengan apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Melihat Tuhan itu lebih nyata dan lebih jelas. Tuhan itu adalah solusi dari setiap dosa dan pelanggaran saya dan Anda. Ketika kita hidup ya di dalam pelanggaran dosa, ya, kita tidak mau melakukan itu, tapi kita terbabit dalam hal itu. Jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan yang menimpakan malapetaka bagi setiap orang yang memilih untuk hidup terus di dalam pelanggaran dosa. Itu jangan kita jauhi ketika kita hidup, ketika kita masih sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran dosa. Kita datang justru kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita lebih jelas di biji mata kita, bahwa akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup.
Akulah satu-satunya solusi untuk bagaimana kamu tidak berdosa. Engkau tidak melakukan pelanggaran dosa lagi. Ini janji Tuhan di ayat-ayat yang sudah kita pelajari saat ini. Ya, Tuhan adalah solusi bagi bangsa Israel yang terus membangkang dari waktu ke waktu. Dan Tuhan adalah solusi buat kita juga. Ya, Israel modern atau Israel secara rohani. Mungkin kita bergumul sedih, Tuhan, kenapa saya masih berdosa? Ya, seperti Brother Laurie sudah sampaikan tadi. Jadi Tuhan adalah jalan keluar buat saudara dan saya. Dan kiranya apa yang sudah kita pelajari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baik.